Bentar. Ini kali dalam. Itu bukan kok. Dan kenal. Bukan. Wih, lega banget. Masih ada yang pasang. Kamu makan nggak? Ini kayaknya nih. Fotografer ya keren. Aduh lo, diam di situ. Ayah, 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 ayah. Tadi sedikit udah masih mendengar walaupun kita keluarkan nama belum tentu ya tadi ada 12 menit itu kualitasnya jadi sedikit ada udah saya yang bekerja biasa pulang malam kalau mungkin ada chance nah sebenarnya ini pertanyaan lebih pribadi khusus ya Pak ya langsung sama saya bagaimana cara cepat mungkin ya Pak ya bagaimana meriset diri saya saat pulang ke rumah kembali ke banyak yang itu kena emosi ya meriset dengan segala kehektikan kestresan pekerjaan pada saat ke rumah itu biar tidak terbawa meriset sekaligus seperti apa Merisetnya ya? ya itu mungkin satu lagi Pak boleh saya pernah dengar Pak pernah baca bahwa misalnya anak saya laki-laki kecerdasan seorang laki-laki itu berasal berasal dari seorang ibu ya nama lembaga itu Iya. Harus dijawab dulu cerdas itu apa? Karena kalau golnya jelas, akarnya jelas, kita bisa cerdas. Nah, apa itu cerdas? Apakah berarti anak yang jadi presiden ibunya harus punya mental otak presiden?
Ya, jadi balik lagi, apakah orang harus pendidikannya tinggi itu baru bisa punya anak seperti Edison atau Albert Einstein? Gak tahu kita ya. Nah, tapi yang kita tahu, bakat itu bisa dikembangkan. Yang kita tahu, kita punya potensi hampir unlimited karena potensi puncaknya belum ada yang tahu. Yang paling penting kita bekerja dengan degree manapun yang kita. Ya, kita udah diberi peralatan yang tidak cukup untuk menjalankan misi kehidupan kita. Yang penting itu. Nah, yang pertama dulu ya, gimana meriset? Nah ini nih. Kalau komputer gampang. Ini pulang, ibu udah capek gitu dari ini, aku itu capek kerjanya gitu, banyak tekanan ini, tekanan itu, udah kadang banyak yang nggak sepaham juga, ada yang nggak ngerti dengan kerjaannya, nggak jelasin susah gitu, pokoknya rumah tuh ya di kepala ini gitu. Kalau punya anak tua, itu punya atasan juga gitu, ada lagi yang sesama dan sebagainya. Udah capek, lelah energi, lelah pikiran, lelah jiwa juga. Waduh, lengkap deh ini. Udah capek gitu, kalau pulang malam masih sekarang harus happy dengan anak. Gini, di buku ini ada penjelasan tentang yang namanya obsesi. Obsesi itu di sini ada satu cerita tentang orang yang janji untuk beresin rumah gudang sepulang kerja. Nah, cuma di kantor banyak masalah. Jadi capeknya luar biasa kan? Boro-boro mau beresin gudang. Kan udah janji beresin gudang. Nanti istri pulang. Udah hampir ketiduran, telepon bunyi. Begitu diangkat, teman telepon. Dia hubungan nih. Dia bilang, masih sempet nih. 2 babak main tenis. Oh iya, ayo. Udah capek, energinya tuh udah dia bisa pulang dari tenis kaki. Dari mana sumber energi itu? Kenapa dia bisa koneksikan dia? Nah, itu yang namanya kesadaran. Kesadaran itu kita menyadari ada nggak kejadian yang seperti cerita saya tadi di dalam kehidupan kita bisa connect. Kalau kita bisa masuk ke kondisi itu, kita lihat langsung, kita telusuri apa kejadiannya, di mana kondisi saya waktu itu, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Nanti mungkin di sesi itu kita perdalam ya kayak gitu. Tapi ini sekilas ini ya dia paling nggak ada gambaran. Tadi kita udah bilang kan, coba bayangin bahagia, coba bayangin sedih kan gitu. Nah sama sekarang, apa yang menyenangkan dari Anda? Apa yang bikin bersyukur punya? Apa? Penantian. Penantian kan. Lama kosong. Karena saat yang paling membahagiakan dengan Anda. Ini yang mungkin kalau misalnya bilang bisa saya bisa seharian Ibu sendiri senang nggak? Saat itu senangnya kondisinya kayak gimana? Waktu ngeliat anak kayak gimana? Apakah ngeliat anak happy gitu, ngeliat apakah karena meluangkan waktu? ya dia pernah kayak gitu dan saya juga memang tidak memikirkan apapun selain kita main. Contohnya pernah main kapan? Ada masa ini? Kemana? Kemana pun sih Contohnya cuma satu coba, yang mana? simpel sebenarnya dengan kita cuma misalnya saya mau memenuhi keinginan dia untuk anak saya misalnya senang sekali makan di McD gitu ya. Oke, kita ke sana itu juga melihat dia senang ya. Yang paling senang kapan? Misalnya main perubahan misalnya. Ya. Lihat jelas kalau itu main kalau cuti main keluar kota gitu. Ada satu yang paling menyenangkan itu kapannya masih ingat? Coba diingat-ingat. Iya, liburan tahun kita. Nah, ada apa di sana? Coba bayangin. Itu benar-benar kita saya keluarga kecil ya, itu benar-benar kita tanpa bantuan
ataupun kemudian bagi anak yang itu memiliki Gimana rasa ibu waktu itu? Ya, anak gimana perasaan ya? Bisa hadir? Coba gambar itu melihat seperti melihat diri sendiri ini atau seperti merasakan. Nah, coba gambar ini terang atau enggak? Terang ya? Coba gede, terang lagi. Karena suara-suara ketawanya, suasananya, getaran-getaran rasanya bisa kerasa tuh. Bisa kerasa. Gimana gitu? Gimana rasanya? Senang ya? Nah, coba ini sekarang gini. Tangkap rasanya tadi. Ya, sekarang ibu taruh di apa? Ibu pakai gelang, taruh di gelang. Rasa getarannya udah. Nah, sekarang tinggal di gelang. Nah, sekarang nih setiap ibu pulang dalam kondisi sakit, ibu pegang gelang itu, bangkitnya merasa getarannya tadi. Maka yang tadi itu itu akan pindah dengan rasa anak nanti senang, ibu sabar. Itu yang butuh rasain kan? Jadi saat pulang kerja misalnya saya diam dulu gitu ya. Itu cara memudahkan energi ke benda. Ya, untuk saat ini itu gitu ya. Nanti kita latihan lagi yang lain-lain gitu. Tapi sekarang ibu paling nggak untuk poin itu gitu. Kesimpel itu. Ibu punya kendali untuk bisa menghindari. Oke? Masih satu lagi atau udah? Boleh, boleh. Mau